Woi Wibu, lu cuma tahu nonton anime doang? Nggak. Gue bercanda, jangan baper ya. Nah, kali ini gue bakal ngerekomendasiin beberapa anime yang menceritakan tentang industri anime manga, yang dimana anime ini menceritakan tentang pembuatan anime, manga, sampai pengisian suara karakter atau seiyu. Nah, jadi tanpa lama-lama, mari kita ke list yang pertama. Tapi sebelum itu, putar dulu intronya, intro baru bosku. Yang pertama Baku Hantam, maksudku Bakuman. Nah, anime ini diadaptasi dari manga yang bernama Bakuman juga. Nah, anime ini menceritakan tentang kehidupan dua orang murid SMP yang bernama Morita Kamashiro dan Akito maksudku Takagi, yang bercita-cita menjadi mangaka. Nah, di anime ini kita bisa lebih mengenal bagaimana perjuangan para mangaka untuk bisa menjadi sukses dan menciptakan karya yang besar. Bakuman juga dilengkapi dengan bumbu-bumbu romansa. Romansa? Yang ini skip lah, anjing, ada romansa. Yang kedua, Kakushigoto. Masih sama dengan Bakuman, Kakushigoto juga anime yang membahas kehidupan seorang mangaka. Anime ini menceritakan kehidupan seorang mangaka profesional yang hidup bersama anaknya. Ya, sebenarnya anime ini lebih berfokus pada cerita hubungan antara ayah dan anak. Ya, meskipun demikian, anime ini juga memberi informasi bagaimana kehidupan seorang mangaka bersama para staff-staffnya, dan juga alur cerita atau jalan cerita yang nggak ketebak gitu lah ya. Kan ada banyak yang ngomong ini anime bakal berakhir sad ending, tapi banyak juga yang ngomong anime ini bakal berakhir happy ending. Ya gua juga nggak tahu ya, karena gua nggak mau spoiler. Yang ketiga adalah Girls Number. Nah, anime ini berbeda dengan anime-anime yang gue bahas tadi atau gue rekomendasiin tadi. Nah, anime ini lebih berfokus pada kehidupan seiyu atau pengisi suara di Jepang. Nah, anime ini menceritakan kehidupan seiyu pemula yang menjadi pengisi suara di anime. Meskipun anime ini lebih berfokus pada drama dan tokoh utamanya sendiri, tetapi menurut gue anime ini tetap menarik untuk ditonton, ditambah lagi dengan animasi yang cukup memanjakan mata. Ya, lu bayangin seiyu di dunia nyata ngisi suara anime ini. Nah, di dalam anime ini si seiyu juga mengisi suara anime di dalam animenya. Nah, bingung kan lo? Sama gue juga. Sore ga seiyu da. Gak pakai da tolol. Nah, masih serupa dengan Girls Nomor tadi, Sore ga Seiyu ini juga menceritakan kehidupan para seiyu. Anime ini sangat menarik untuk ditonton, terutama bagi yang ingin mengetahui mengenai seiyu secara mendalam. Nah, di anime ini diceritakan bagaimana perjuangan para seiyu dari proses audisi, seorang pemula yang baru mengisi suara karakter biasa hingga menjadi idol yang cukup dikenal. Nah, selain itu di sini juga dijelaskan secara detail mengenai hal-hal yang ada di dunia perseiyuan, sehingga orang awam yang menonton pun tidak bingung dengan istilah-istilah asing di dalamnya. Nah, itulah anime Sore ga Seiyu, nggak pakai da ya. Yang kelima adalah Shirobako, merupakan anime tentang anime manga terbaik. Ya, berbeda dengan anime-anime yang ada di atas. Anime ini menceritakan tentang produksi anime secara keseluruhan. Ya, anime ini hampir mirip dengan Sore ga Seiyu, mulai dari tokoh utama perempuan yang merupakan pemula, penjelasan yang cukup detail, dan bahkan adanya karakter boneka yang menjadi teman khayalan tokoh utama, membuatkan kedua anime ini sangat mirip. Nah, di sini penonton tidak hanya belajar bagaimana proses pembuatan animasi, tapi juga apa saja proses yang dibutuhkan untuk membuat anime, siapa saja yang terlibat di sini. Nah, perekrutan seiyu hingga bagaimana sulitnya memanage semua hal itu agar menghasilkan sebuah animasi yang berkualitas di sebuah studio anime kayak anime Kimetsu no Yaiba episode 19. Ya, kayak gitulah. Koeda Oshigoto. Nah, menjadi seorang seiyu atau pengisi suara adalah pekerjaan yang cukup sulit. Nah, apalagi harus mengisi suara hentai, game hentai lah, kayak gitulah ya. Nah, itu adalah pekerjaan yang sangat mulia bagiku, karena kalian
para seiyu hentai membahagiakan para Jonas yang ada di muka bumi. Ya, cerita ini berpusat pada Aoyagi Kanna ya, dia disuruh oleh kakaknya untuk bekerja menjadi pengisi suara di sebuah game hentai. Nah, betapa susahnya yang harus dia alami karena itu adalah pengalaman pertamanya, seperti malam pertama yang harus mengeluarkan rintihan-rintihan kesenangan seperti Yamete kudasai, ike ike kimochi, hayaku dame, dayo dame, enggak, karena tidak bekerja sendirian ya, karena dia pengalaman pertamanya ya, ini pengalaman pertamanya, jadi dia dibantu oleh banyak orang termasuk teman sekelasnya. Nah, akankah Kanna berhasil menjalankan tugas mulia ini atau mungkin dia menyerah? Ya, gue juga nggak tahu. Oke pemirsa, itulah beberapa anime yang menceritakan tentang industri animanga, yang dimana kalau lu tonton 6 anime tadi lu bakalan tahu betapa susahnya untuk membuat anime yang berkualitas. Jadi lu jangan nonton anime ilegal, karena kita udah punya situs web nonton anime legal bersubtitle Indonesia, yaitu Muse Indonesia. Ya, lu tinggal cari Muse Indonesia di kolom pencarian YouTube dan boom, ketemu, dan lu tinggal cari aja lu mau nonton anime ongoing sampai yang udah tamat. Ya, walaupun nggak selengkap fansub ya, karena Muse Indonesia ini baru mulai beroperasi beberapa bulan yang lalu ya. Jadi subscribe channel Muse Indonesia dan jangan subscribe ini channel apa?